Di kantor ya, Prof? Di kantor. Oh, di kantor. Sama, Prof. Kita mah jarang WFH, Prof. Masuk terus. Terus. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, Pak Dede, Prof. Waalaikumsalam, Khair ya. Ini jadi hari ini ada acara sosialisasi, jadi bisa siap-siap, Prof. Untuk persiapan lah. Jadi untuk sebagai informasi aja UI tahun ini juga sebenarnya hanya 5 sih untuk yang PTNBH sih. Yang lain-lainnya memang jadi hanya PD ya, PD, PT gitu ya. Kemudian hanya doktor, kemudian PD UPT sama PT UPT hanya 5. Ya, biasanya banyak ya. Ya, ada. Kan ada ini tundaan yang buat tahun depan, Mas. Iya. Ya. Pak Dede, saya sampai jam 11 saja ya, nggak apa-apa ya. Ya, sebenarnya bahan itu sudah dimasukkan di webnya DRPM, Risbang lah ya, itu sudah ada, jadi tinggal diambil. Itu saya berdasarkan bahan ini aja, dari bahan selama sosialisasi oleh DRPM-nya Ristek Green ya. Nah, jadi PLT-nya itu Prof. Heri Hermansyah. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ya memang istilahnya memang tahun ini dibukanya memang untuk yang PTNBH tidak banyak ya. Jadi sebenarnya karena ada beberapa yang ditunda tahun depan seperti itu. Jadi komitmennya itu mungkin untuk yang tahun depannya. Ya, karena deadline-nya juga tidak ada deadline-nya itu juga tanggal 29 Oktober. Jadi waktunya juga sangat singkat gitu ya, seperti
seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede, Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, saya boleh bertanya Pak Dede sebentar? Boleh, Prof. Ya, Pak Dede, saya dapat dulu itu kolaborasi internasional yang 2019 itu nasibnya gimana ya Pak Dede? Mau diterusin atau gimana kok? Nggak ada kabar gitu. Yang apa namanya, yang kolaborasi internasional nanti akan diteruskan, cuman mungkin dari arahannya Prof. Haris itu mungkin memang harus ada perubahan gitu ya. Jadi artinya nanti istilahnya Prof. Haris ingin membuat modelnya itu adalah dengan cluster-cluster seperti itu, Prof. Jadi kemarin arahannya jadi udah tidak individu lagi gitu. Jadi artinya rencananya itu salah satu yang sudah didorong itu misalnya dengan Melbourne gitu kan. Jadi artinya tahun depan itu kan sebenarnya tahun depan itu kita itu hanya mendapatkan kurang lebih dananya itu 50 M untuk internal. Jadi sekitar 10% dari apa namanya dari anggaran operasionalnya UI, Prof. Gitu. Nah, kalau nanti apa namanya namanya nanti apakah yang penting nanti kan evaluasinya ada yang hibah kolaborasi kan awalnya kan itu akan dilanjutkan. Tahun ini kan sebenarnya juga ada putih yang kolaborasi. Gitu. Nah, karena melihat apa namanya satu dana yang terbatas, kemudian juga istilahnya ditingkatkan kolaborasinya. Pak Dede nggak jelas nih ininya Marina nggak jelas. Ini ada yang bicara ini Novi Daulima. Novi Daulima ini suaranya. Nanti itu aja, nanti di mute. Ya di mute. Iya. Oke nanti ada sesi itulah Dr. Dwi nanti ya. Ya makasih Mbak Dede. Ya. Asal ada kelanjutan kan soalnya kita udah terlanjur bikin kolaborasi dengan institusi. Iya nggak apa-apa. Iya jadi justru kolaborasinya itu Dr. Dwi harus ini apa namanya kita malah rencananya itu kan Pak Warek itu pengennya ada dengan dana 50 itu bikin 50 klaster ya gitu ya. Gitu 50 klaster gitu. Misalnya satu klaster 1 M tapi dia harus bisa grab dana dari luar gitu loh. Nah, itu yang apakah peneliti UI mampu semuanya. Nah, itu yang jadi pemikiran kita gitu. Jadi udah rencanain nggak ada individu lagi nih Prof gitu Prof. Tapi ada dibagi dalam tiga proses gitu. Kalau udah ada yang kolaborasi sih sebenarnya nggak masalah. Nanti seperti apa. Jadi nggak bisa istilahnya apa namanya didorong mungkin yang nanti yang kolaborasi internasional, kemudian nanti antar PTNBH yang ada di Indonesia, kemudian juga mungkin nanti ada sebagian yang klaster yang dibuatkan internalnya UI seperti itu. Itu rencana. Pak Dede, mau tanya. Pakai AES kamu mengerjakan sendiri atau Pak Khalil kita mulai aja deh ya. Ya, siap. Karena waktu dia jam 10 ya. Terima kasih. Yang penting jadi targetnya saya sebenarnya ingin sosialisasi dulu ya karena juga minggu depan kan udah deadline dan tidak ada perpanjangan. Jadi biar nanti para peneliti bisa segera menyiapkan gitu. Oke. Silakan Pak Khalil.
Baik Pak Dede, terima kasih Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Halil, Munawar Halil. Saya Kasubdit pengembangan kolaborasi riset, di bawahnya Direktorat Riset dan Pengembangan. Di sini saya akan membantu di sini saya akan membantu Pak Direktur, Pak Dr. Dede Johana untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua peneliti yang ada di UI terkait dengan hibah-hibah terutama yang berasal dari eksternal dan bagaimana caranya kita mendevelop strategi untuk peningkatan kolaborasi. Jadi sebagai salah satu program kita di UI, jadi hari ini kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan hibah Ristek itu tahun 2020. Sekarang menjadi apa sih? Nah, jadi mudah-mudahan banyak proposal yang masuk dari UI dan didanai, tentunya harapan kita semua didanai oleh Ristek. Oke, jadi sebelumnya saya mungkin agak sebelum kita mulai ya pemaparan dari Pak Dede, kemudian ada sesi tanya jawab, saya mungkin sedikit mengingatkan Bapak Ibu dulu untuk menonaktifkan mikrofonnya untuk kelancaran kita bersama nanti ya. Jadi selama acara berjalan kami mohon kepada Bapak Ibu semua untuk memute-kan mikrofonnya, kemudian nanti pada sesi tanya jawab mungkin nanti bisa kita berdiskusi gitu ya, insya Allah nanti sampai jam 12 karena jam 1 nanti akan dilanjutkan oleh rumpun dari Saintek gitu. Oke, sebelum saya persilahkan Pak Dede untuk memaparkan terkait bagaimana mekanisme pengajuan hibah. Sebenarnya sih tidak ada yang baru, cuma ada sedikit update saja. Jadi mungkin nanti Pak Dede juga tidak akan banyak, dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah familiar sekali dengan mekanisme submisi proposal untuk hibah Ristek ini ya. Jadi tidak ada perubahan sebenarnya, baik dari Simlip Tapmasnya, kemudian dari struktur dari proposal, cuma ada beberapa sedikit update terkait mungkin persyaratan dan lain-lain. Nanti mungkin Pak Dede akan meng-highlight. Jadi yang akan kita highlight itu. Dan tadi juga sudah disinggung semua PPT dari sosialisasi hibah yang dilakukan oleh Ristek Dikti minggu lalu sudah kita juga upload di website Risbang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengakses silahkan. Kemudian termasuk juga Renstra UI juga di situ, karena untuk yang desentralisasi kan harus mengacu kepada Renstra UI juga sudah kita bantu untuk upload, kemudian SBK-nya juga kita sudah upload. Oke, mungkin sebelum saya berikan ke Pak Dede, saya ada sedikit share dulu terkait dengan data yang ada di kami untuk statistik dari hibah Ristek yang kita dapatkan sejauh ini. Jadi kalau kita lihat di slide ini adalah data untuk pengusul dan penerima hibah Ristek tahun anggaran 2020. Jadi tahun ini. Jadi kalau kita lihat memang secara umum successful rate-nya itu cukup tinggi di UI. Jadi Bapak Ibu proposal-proposal dari kita itu sebenarnya sangat baik gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini terutama untuk rumpun kesehatan ya. Jadi karena sesi ini adalah spesifik untuk rumpun kesehatan. Jadi memang kalau kita lihat dari data memang yang paling banyak masih didominasi oleh fakultas kedokteran. Jadi harapannya sih fakultas yang lain, FKG, FKM, farmasi, dan ilmu perawatan juga mungkin bisa meningkatkan jumlah proposalnya gitu. Jadi Bapak Ibu semua diharapkan tahun depan 2021 melalui window yang sebentar ini ya, memang sangat pendek waktunya, bisa mengajukan proposal-proposalnya. Dan ini juga sebenarnya menjadi alternatif backup untuk hibah internal kita yang mengalami pemotongan gitu ya untuk tahun depan. Jadi
yang tadinya mungkin banyak menggunakan hibah internal dari Putih misalnya, mungkin bisa berpikir untuk shift ke dana-dana eksternal. Jadi memanfaatkan dana-dana eksternal, terutama yang banyak ini available dari Ristek gitu ya. Jadi kalau kita lihat successful rate untuk UI itu sebenarnya cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi di atas 50% sebenarnya proposal kita tuh malah 100% di beberapa fakultas ini didanai gitu ya. Jadi cukup menjanjikan, dan dananya juga sebenarnya lebih besar daripada dana internal. Apalagi kalau untuk rumpun kesehatan itu biasanya kalau mengacu kepada PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang baru, itu cukup besar, dan dia multi years gitu. Jadi tidak per tahun, meskipun ada evaluasi per tahun yang dilakukan, tetapi biasanya sesuai skemanya ya, itu bisa sampai 2-3 tahun. Jadi mudah-mudahan sih dengan sosialisasi ini Bapak Ibu bisa mulai melirik gitu ya dana eksternal daripada masih fokus di dana internal. Nah, ini kalau kita lihat perbandingan proposal yang didanai berdasarkan skemanya untuk tahun 2020, memang masih banyak yang terkonsentrasi di dana desentralisasi skemanya ya. Penugasan masih sedikit, sekitar 18 proposal, ini termasuk kolaborasi riset, kemudian world class research, kemudian yang penugasan-penugasan yang lainnya. Dan juga Pak PMDSU juga. Cuma yang paling besar ini adalah desentralisasi dan kompetitif. Itu sekitar ada 500 proposal yang didanai. Nah, ini kalau dari skemanya juga tadi, kalau dijabarkan dari desentralisasi dan kompetitif itu kan ada beberapa skema, ada penelitian dasar, kemudian terapan dan pengembangan. Jadi kalau kita lihat memang proposal yang ada di kita masih didominasi oleh yang dasar ya. Nah, ini sebenarnya juga tergantung dari TKT nanti ya. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal tergantung dari work package atau proposal yang diajukan, itu memang nanti dievaluasi TKT-nya secara mandiri, nanti akan keluar apakah ini masuknya ke PDUPT dan PTUPT. Nah, sebenarnya proposal yang gagal ini bukan karena substansinya yang tidak bagus ya Bapak Ibu. Jadi kebanyakan memang salah satunya ya yang sering dihadapi oleh ditemukan oleh reviewer itu kadang-kadang malah hal sepele gitu ya. Jadi misalnya dari sisi administrasi, dari misalnya mungkin nanti Pak Dede akan mengelaborasi lebih jauh ke sana. Jadi misalnya PKT-nya harusnya masuk di di TKT 3 atau di bawah untuk dasar gitu 1 sampai 3, tetapi mengusulkan yang terapan gitu ya, otomatis pasti akan ditolak gitu proposalnya karena tidak sesuai dengan penilaian TKT. Jadi sebenarnya mudah-mudahan melalui sosialisasi ini dan informasi-informasi yang kami berikan melalui website ataupun melalui sosial media ini bisa membantu Bapak Ibu lebih mudah lagi untuk mengajukan proposal. Tapi kalau kita lihat di sini memang porsinya memang masih didominasi oleh penelitian dasar. Nah, kalau kita lihat juga berdasarkan tahunnya ya. Jadi tahun ini 2020 memang banyak sekali mayoritas proposal yang ada itu selesai tahun ini. Jadi memang kuota untuk kita juga pasti akan terutama untuk Bapak Ibu ya, karena memang nanti jumlah proposal yang bisa diajukan tergantung kuota, dan kuota ini kan berbasis dengan H-index gitu ya. Nah, jadi karena banyaknya proposal yang berakhir di tahun 2020, harapannya ya juga Bapak Ibu bisa mengganti proposal yang selesai dengan proposal yang baru gitu ya, atau apakah itu lanjutan dari proposal yang lama, atau riset yang lama gitu ya. Misalnya mau yang tadinya PDUPT lanjut ke PTUPT misalnya karena sudah mendapatkan hasil yang memuaskan, lalu lanjut ke terapannya misalnya, atau misalnya proposal yang completely new gitu ya, yang mau mengerjakan yang lain gitu. Jadi ini kesempatan yang sangat baik juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan harapan kami banyak proposal yang bisa masuk. Nah,
tahun pertama ini cukup banyak juga ya. Jadi tahun 2020 yang proposalnya tahun lalu ya, akhir tahun 2019 itu sekitar 140, 147, dan tahun kedua yang 2020 ini tahun keduanya 76. Nah, ini ada beberapa update terakhir terkait dengan jumlah proposal yang ada. Jadi karena sejak pandemi itu ada perubahan skema, ada proposal refocus COVID-19, itu di UI ada sekitar 44 proposal ya tahun ini. Kemudian yang afirmasi ini termasuk kolaborasi internasional, misalnya seperti Newton Fund atau GFS dan lain sebagainya, ada 16 proposal. Kemudian ini yang penugasan tunda, yang WCR tahun pertama 2020 itu kan sesuai info dari Ristek ditunda untuk menjadi dialihkan ke tahun 2021. Itu ada sekitar 14 proposal. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan kalau kami lihat di sini datanya fakultas selain FK harapannya sih bisa berimbang gitu ya. Jadi setidaknya bisa banyak proposal yang datang dari fakultas lain yang ada di rumpun ilmu kesehatan. Oke, mungkin dari saya itu saja sebagai pembuka Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan Pak Dede untuk memaparkan terkait dengan update mekanisme, kemudian skema-skema yang dibuka untuk penelitian tahun 2021, dan nanti terakhir kita akan coba buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu gitu ya. Oke, dari saya itu saja. Silahkan Pak Dede, saya persilahkan. Terima kasih Pak Khalil atas informasi datanya. Jadi itu adalah data yang kami update ya Bapak Ibu yang di Risbang itu tahun ini. Kemudian juga kemarin kan sudah melaporkan melaporkan di Silingpamas laporan kemajuan ya kemarin ya. Nah, jadi itu sebenarnya nanti menjadi dasar juga ya. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah ada hasil luarannya seperti apa, tolong diupload ya, seperti itu yang mendapatkan hibah Ristek. Karena tahun ini sepertinya reviewer gitu ya dari Ristek itu ya maksudnya di tempat di Ristek Green itu sepertinya akan agak ketat. Jadi kalau yang nggak ada luaran, nggak ada apa tuh kemungkinan bisa diputus di tengah jalan gitu loh ya. Walaupun tulisannya 3 tahun misalnya gitu ya. Misalnya Bapak Ibu tahun 2020 nih kemarin kan ada laporan pendahuluan ya, kemajuan. Targetnya submit misalnya. Kalau nggak submit itu kemungkinan bisa aja tahun depan itu bisa tidak dilanjutkan gitu ya. Seperti itu. Jadi itu aja saya dipesankan oleh Prof. Heri ya. Jadi kayak yang tidak perform itu akan walaupun targetnya sih sampai 3 tahun, cuman di tahun pertama kemudian ini, misalnya tahun 2020, 2021 nggak ada luarannya gitu ya, itu nanti bisa aja nanti akan diputus gitu ya, mungkin akan digantikan dengan yang mungkin hasil seleksi yang berikutnya seperti itu. Nah itu informasi aja seperti. Nah sebelumnya kan direkturnya ada Pak Oki. Nah sekarang Pak Oki itu pindah menjadi deputi kebumian di LIPI. Itu ya. Jadi ini sekarang PLT-nya Prof. Heri, jadi ya dari UI juga sehingga saya bisa tanya ini seperti apa gitu ya. Gitu. Yang mudah-mudahan ini bisa mengakomodir kita lah ya ke depan. Gitu kan. Nah Bapak Ibu bahan-bahan sosialisasi itu sebenarnya sudah ada di web Risbang, jadi Bapak Ibu bisa mendownload ya. Jadi di sesi ini nanti saya tidak semuanya harus menjabarkan karena itu hampir mirip dengan tahun lalu. Yang paling penting adalah poinnya pertama adalah perubahannya itu H-index, kedua itu jumlah skemanya yang dibuka gitu ya. Kemudian mungkin SBK-nya ya, SBK untuk tahun ini seperti itu. Oke, coba saya sharing dulu untuk yang pertama ya Bapak Ibu ya terkait kebijakan dari ininya. Bapak Ibu jelas ini terlihat
Ini memang filenya PDF dari sananya juga, jadi saya ambil PDF ya. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jadi nanti saya kalau yang ini nanti coba apa namanya skip aja ya Bu ya. Ini jadi karena waktunya juga ya. Ini ada 4 slide sih sebenarnya ya. Cuman bagian-bagian aja yang nanti yang saya akan apa namanya yang penting saya informasikan. Ya, pertama nanti di sini kita awali dengan kebijakan riset inovasi tahun 2020 ya. Nah, tentunya di sini ada fokus riset nasional atau PRN ya, yang Bapak Ibu mungkin nanti bisa unduh itu kebijakannya ada ya. Kemudian juga RIRN ya, gitu ya. Ini ya, jadi Bapak Ibu di RIRN ini sudah ada ya hal-hal yang terkait dengan apa namanya bidang-bidang ya, misalnya pangan, energi ya, kesehatan, transportasi, hankam, maritim, ada multidisiplin dan lintas sektor, soshum dan keteknikan ya, gitu. Seperti itu ya. Jadi ini ada di Kemenristek ini. Nah, rencananya ini juga nanti terkait dengan SASK ini saya step by step saya akan upload di webnya Risbang. Jadi Bapak Ibu bisa download ya, jadi mudah-mudahan tidak ada misinformasi. Nah, ini produk-produknya ya. Oke, kemudian yang berikutnya juga adalah Undang-Undang Nomor 11 Sisnas Iptek ya. Jadi ini beberapa apa namanya kebijakan dalam apa namanya dalam riset di riset nasional seperti itu. Nah, ini ada semua seperti itu ya. Ada beberapa penting nanti terkait dengan apa namanya ya, misalnya ini Kemenristek Dikti nomor 20 2018 tentang penelitian, kemudian juga BOPTN, kemudian standar biaya masukan ya. Nanti kan Bapak Ibu harus membuat SPTJB ya Bu ya, seperti itu ya. Nah, ini sudah ada, jadi tinggal mengikuti aja pedomannya ya. Kemudian juga nanti proposal Bapak Ibu juga akan dicek oleh apa namanya reviewer nasional ya. Nah, karena kita apa namanya masuk di PTNBH, mungkin ada sebagian juga nanti dari teman-teman dosen yang ada di UI ya, seperti itu. Walaupun nanti keputusannya tetap ada di Ristek seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, ini edisi peta skema penelitian edisi 13 ya. Jadi ini, nah tahun lalu itu adalah edisi 12 yang revisi ya. Jadi ini adalah petanya ya. Kemudian hibah apa yang dibuka ya, ini sudah ada yang dikotakan ya. Ini jadi ada beberapa yang perbaikan gitu ya. Jadi nanti yang dibuka adalah penelitian dasar ya, ini yang untuk kompetitif dan penelitian terapan ya. Jadi ini nanti ini akan dikompetitifkan di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kemudian dosen pemula ya. Nah, dosen pemula kan di UI memang tidak ada ya. Jadi ini nanti akan dihandle oleh Ristek BRIN ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah penelitian pasca sarjana tetapi khusus untuk yang doktor, yang magister tidak dibuka. Jadi yang doktor aja. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki apa namanya menjadi promotor silakan ya untuk mengajukan disertasi doktor seperti itu. Nah, kemudian yang untuk desentralisasi hanya 2 ya. Jadi penelitian dasar PDUPT dan penelitian terapan PT-UPT. Jadi hanya 2. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya kewenangan boleh doktoral doang ya, yang PPDS nggak bisa ya. Iya. Hanya doktoral aja Bu. Jadi yang ini ya. Nah, kemudian yang penugasan ini kan memang ada tunda yang tahun lalu ya, yang tahun sekarang ya. Jadi Ristek BRIN komitmen untuk membiayai, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga kemudian nanti bisa melihat TKT-nya ya. Jadi kalau ini 1-3, kemudian 4-6 itu terapan ya. Yang pengembangan 7-9 ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat UI hanya menerima 4 skema penelitian ya, 5 ya. Jadi PD, PP, kemudian doktor, PDUPT dan PT-UPT seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Kemudian perubahan minornya dari panduan itu sebenarnya hampir sama ya. Jadi ya misalnya ketentuan umumnya ya usulan-usulan
usulan proposalnya ada beberapa yang diubah ya, terutama untuk yang di luar PTNBH ya, misalnya PKPT gitu ya, PPD seperti itu ya. Oke, kemudian ini pendanaannya ya, jadi nanti ini ada di sini ya sebenarnya. Halo, oke, lanjutkan ya Bu ya. Oke. Ya ini apa namanya lanjutannya. Jadi dari Ristek juga mengharapkan ya nanti kedepannya adalah tidak hanya satu bidang, jadi ya, intinya bisa multidisiplin seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga ada beberapa yang mungkin di kesehatan itu yang mendapatkan hibah refocusing ke COVID ya, Bapak Ibu ya. Ya, tahun ini kan ada sekitar 44 ya. Jadi artinya nanti ya kalau yang baru berjalan atau nanti di tahun depan ingin misalnya nanti ingin merubah menjadi kembali lagi ke apa namanya ke temanya awal, itu juga sebenarnya tidak masalah ya. Atau kalau misalnya tetap di focusing ke COVID, itu juga diperbolehkan ya. Jadi yang tahun ini memang spesial. Jadi artinya tetap yang menjadi acuan itu luarannya sepertinya gitu ya. Oke, nah ini beberapa kebijakannya ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa namanya hanya 5 ya yang dibuka ya. Jadi nanti saya step by step ya Bu ya. Ini soalnya ada 4 slide apa 5 slide ya. Jadi saya hanya menjelaskan yang terkait dengan hal-hal yang penting aja. Jadi ada 5 skema ya. Nanti yang dibuka. Jadi jangan salah nanti yang WCR nggak ada ya, yang kemudian yang konsorsium tidak ada, kemudian yang dosen pemula juga tidak ada, yang master juga tidak ada ya. Penelitian pengembangan juga tidak ada ya. Jadi hanya 5 ini ya yang ada di kotakan ya. Oke. Saya presentasi dulu ya Bapak Ibu ya, nanti dilanjutkan tanya jawab aja bagian terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Ya. Oke, saya lanjutkan ini saya stop dulu yang pertama, kemudian yang kedua. Oke, yang kedua adalah waktu kita Monef itu ketemunya Pak Dede bukan sih Koki? Pak Dede di mute sepertinya Pak Dede. Bentar. Tes. Bisa ya? Oke. Ya, sudah Pak. Ini kayaknya ini nih hostnya nih. Ke-mute semua jadinya. Iya. Silakan Pak Dede lanjut. Oke. Siap. Jadi ini presentasi yang kedua ya. Ini sebenarnya apa namanya Bapak Ibu ya. Jadi di bagian kedua ya tentang apa namanya tentang roadmap, TKT dan kebaruan ya. Jadi artinya untuk pembukaan yang baru ya, untuk yang pembukaan yang baru, jadi nanti bisa melihat apa namanya langsung ya di situ ya. Jadi Bapak Ibu saya nggak ngajarin lagi roadmap, yang terpenting adalah apa namanya seperti ini ya untuk roadmapnya. Jadi sistematikanya itu nanti saya jelaskan gitu ya. Yang penting di sini ada riset luaran yang akan datang, riset luaran yang akan diajukan, riset luaran yang pernah dilakukan, yaitu salah satu ininya ya. Salah satu apa namanya? Salah satu syarat yang ada di penulisan apa namanya proposal ya. Jadi kan Bapak Ibu sudah tahu ya, membuat proposalnya itu adalah langsung online ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dulu di Silintamas ya. Jadi nanti kliknya itu nanti di Siak NG ya Bu ya. Sorry bukan Siak NG, apa namanya? Yang NG ya, apa namanya? Yang Silintamas NG ya. Oke, ini mungkin
saya tidak jelaskan lagi deh ya yang ini ya. Ini sebenarnya ya mirip lah dengan yang ini. Bapak Ibu pasti sudah bisa lah ini ya, seperti ini ya. Roadmap-nya nanti tinggal dibikin aja. Yang terpenting ya, roadmap-nya sesuai dengan apa tujuan dari penelitiannya itu. Kemudian juga yang TKT ya, yang TKT ya pokoknya kalau yang riset dasar kan 1 sampai 3, yang terapan 4 sampai 6 ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat cara menghitungnya juga sudah ada online ya di TKT ya, di sini ya. Tinggal menghitung aja. Mungkin kalau yang baru bisa melihat indikator-indikatornya di tabel-tabel berikut. Oke, saya ini, nah ini di TKT online ya, Bapak Ibu ini sudah ada ininya. Oke, jadi tinggal disiapkan saja. Oke. Nah, kemudian juga yang penting juga pada saat mengajukan ya, ini juga apa namanya ada kebaruan atau novelty penelitiannya. Misalnya untuk ya dasar itu mungkin teori atau konsep baru ya. Metode atau standar baru, untuk yang terapan biasanya produk baru atau prototipe baru dan seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ya tinjauan kebaruan risetnya ya, ini penting pada saat membuat apa namanya latar belakang di apa namanya di proposalnya ya. Jadi dari beberapa pengalaman biasanya dibuat offline dulu ya Bapak Ibu ya, poin-poinnya. Nanti setelah apa namanya setelah lengkap itu kan nanti ada istilahnya misalnya metodologi hanya 600 kata gitu ya. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tolong apa panduannya dibaca gitu ya, seperti itu. Oke, ini saya rasa yang bagian ini apa namanya yang saya rasa ini Bapak Ibu pasti sudah tahu lah yang apa namanya tentang apa namanya roadmap, TKT, ya kemudian kebaruan ya seperti itu. Oke. Oke, kemudian yang ketiga, yang ketiga sebentar. Yang ketiga itu tentang apa namanya metode penelitian ya. Oke, ini ya. Nah ini yang menurut saya nih yang apa namanya cukup krusial di bagian sini ya, gitu ya. Jadi nah ini apa namanya kadang-kadang mengapa proposal tidak didanai? Ini ada dari pengalaman itu ada administratif, ada substantif. Nah ini, nah biasanya jangan apa kalau dulu kan biasanya ada yang salah masuk kamar gitu ya, yang masuk ke skema ini masuknya di skema ini gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tolong dicek. Nanti di bagian terakhir ini saya akan berikan apa namanya quality control-nya lah ya untuk agar Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, kedua juga RAB-nya tidak mengikuti SBK ya. Kemudian RAB tidak sesuai dengan tahapan riset seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga saya apa namanya? Ini juga petanya sama ya. Kemudian ini Bapak Ibu anatominya ya jangan sampai lupa ya. Jadi PDF-nya yang dimasukkan ya. Jadi mulai dari identitas proposal ya, jadi nomor identitas proposal, judul penelitian, bidang fokus, tema dan topik ya, skema ya, semua ini ada di Silintamas. Kemudian substansi usulan mulai dari ringkasan, kata kunci, latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, jadwal, daftar pustaka seperti itu. Kemudian juga jangan lupa biodata ketua pengusul, biodata anggota pengusul. Nah, kemudian juga persetujuan lembaga. Nah, persetujuan lembaga ya tanggal pengiriman dan persetujuan, nama lembaga dan nama pimpinan. Nah, untuk yang PTMBH biasanya nanti tidak ada tanda tangan dari dekan, tapi tanda tangan dari persetujuan approval dari ketua LPPM atau saya sebagai direkturis bank seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak ada tanda tangan dari apa namanya minta ke dekan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian relasi proposal dan anggarannya ya intinya apa yang
substantif penelitiannya ini nanti berkaitan dengan target luaran. Nah, target luaran ini ya bergantung pada RAB seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga perlu memahami ada beberapa indikator kinerja penelitian ya, seperti ada di halaman di tabel 2 kalau nggak salah ya. Nah, ini apa yang menjadi target dari proposal Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian sistematika proposalnya ya untuk yang metode ya itu biasanya hanya 600 kata ya. Kemudian biasanya dilengkapi dengan diagram alir gitu ya. Kemudian juga ada bagian penelitian. Nah, kemudian dia dituliskan tugas masing-masing anggota. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa proposal tugas masing-masing anggota tidak dituliskan gitu loh ya. Ya walaupun satu kalimat atau 2 kalimat lah ya. Ini tolong Bapak Ibu tolong dituliskan. Ada beberapa reviewer komentar ya tugas ini kadang-kadang tidak dituliskan seperti itu. Oke, ini saya tidak menjelaskan lagi prinsip dasar penelitiannya. Oke, nah nanti metode penelitiannya Bapak Ibu ya karena 600 kata kan harus bisa mempresentasikan dari penelitiannya itu. Ini saya coba memberikan tahap-tahapannya ya, mulai dari kegiatan risetnya apa, parameter yang akan diteliti apa, indikator yang akan dicapai apa, kemudian target luarannya apa, misalnya jurnal atau prototype. Mungkin nanti kan sifat-sifatnya ya jelas tujuannya, sistematis, ya bersifat operasional, lengkap, ya gitu ya. Kemudian sajikan per tahun gitu ya, disesuaikan dengan aktivitas risetnya. Kemudian ada pembagian tugas seperti itu. Nah, kemudian juga diagram alir ya, Bapak Ibu jangan lupa misalnya untuk memudahkan reviewer menelaah ya. Kita bisa buat ada diagram alir yang standar, ya ada model seperti ini, input, ya proses, keputusan, awal dan akhir, atau juga diagram blok gitu ya, indikator parameter, step 1, step 2, dan target, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa pembagian tugas, ya ini hanya contoh aja, misalnya ketua peneliti apa, anggota peneliti apa, mitra apa, seperti itu. Nah, kemudian rencana penelitian itu juga akan berimbas pada RAB ya. Nah, ini panduannya ya. Jadi untuk yang di Ristek Green ya, ada panduannya. Ini ada PMK ya, ada PMK standar biaya masukan 2020 ya. PMK nomor 127 2019 untuk tahun 2020 ya, SBK dan SBM. Nah, kemudian juga tahun ini sebenarnya minggu lalu baru aja keluar PMK yang baru, namun saya belum confirm ya, ini karena di panduan masih memakai yang PMK tahun 2019 ya. Tapi secara kemarin saya lihat substantifnya sama ya. Nah, kemudian peraturan untuk itu ya, untuk yang PTNBH itu ada BOPTN ya, Bantuan Operasional PTNBH. Nah, kemudian ini kan Bapak Ibu biasanya pada saat laporan kemajuan atau laporan akhir kan membuat namanya POM SPTJB ya. Nah, di sini POM SPTJB ini masuk ke Peraturan Dirjen Kebendaraan tahun 2019. Nah, nanti formatnya yang Bapak Ibu kemarin berikan misalnya penggunaan 70% berapa, penggunaan 100% berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu salinannya ya, standar biaya riset. Nah, nanti ini akan kami upload di web Risbang, jadi Bapak Ibu bisa lihat di penelitian apa ya, standar biaya penelitian dasar, ya riset dasar, kemudian riset terapan dan riset pengembangan. Jadi Bapak Ibu tolong digunakan yang tahun 2019 karena tahun sebelumnya ada perbedaan ya. Salah satu contohnya misalnya di fokus material maju dulu sebelumnya hanya 168, sekarang 179 gitu ya. Ini sebenarnya sama dengan tahun 2019 tahun lalu. Ya, jadi dipakailah SBK sebagai acuan. Ini adalah maksimum pagu yang diberikan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa melihat detailnya ya. Ini saya buatkan dari yang tadi salinan itu saya buatkan seperti ini ya. Ini juga riset terapan ya, ini riset pengembangan gitu ya.
Oke, kemudian juga yang BOPTN ini ada beberapa sesuai dengan peraturan ini ya. Jadi ada yang berapa anggaran yang tidak boleh digunakan ya. Mungkin Bapak Ibu kan sudah tahu ya. Apa-apa misalnya belanja modal gitu ya, kemudian tambahan insentif dan sebagainya. Ini ada di pasal 3 ya. Ya. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu kan pernah perhatikan pada saat mengisi RAB ya kan, isi RAB-nya kan satu persatu. Nah, ini saya coba bantu ya Bapak Ibu. Jadi di komponen RAB pada Silintamas itu ada 6 poin ya, mulai dari bahan, ada pengumpulan data, kemudian juga ada sewa peralatan, ada nomor 4 analisis data, kemudian pelaporan ya, ini ada satuan-satuannya. Kemudian juga ada laporan wajib dan luaran tambahan. Dan Bapak Ibu bisa nanti confirm di sini ya. Jadi sebelum masukkan ke mana ke Silintamas, Bapak Ibu bisa buat dulu offline ya agar sesuai dengan pagunya. Nah, kemudian di SBM itu ada beberapa honorarium yang dibolehkan ya. Jadi ada di halaman 9 ya Bapak Ibu yang nanti bisa dilihat ya, SBM 078, yaitu ada honorarium untuk penunjang penelitian dan perekayasaan. Misalnya pembantu peneliti ya, ini OJ-nya per jamnya 25.000 per jam. Koordinator penelitian perekayasa ini per bulan, sekretariat ya OB-nya ya per bulan. Sekretariat kan tidak setiap bulan, mungkin ya 3 kali atau 2 kali gitu ya. Kemudian juga untuk pengolahan data, untuk survei dan pembantu lapangan. Jadi Bapak Ibu ini bisa untuk honorarium penunjang penelitian. Dan sebagaimana diketahui bahwa ketua peneliti dan anggota penelitian tidak boleh mendapatkan honor. Itu ya Bapak Ibu, jadi peraturan masih tetap berlaku. Ya. Oke, kemudian lanjut. Nah ini saya berikan quality control ya untuk ada 2 ya untuk peneliti sendiri. Pertama tolong cek ya di sini judul ya, roadmap, kebaruan ya, metodologi, jadwal gitu ya. Ingat jadwal deadline 29 Oktober. Connection-nya judul, kebaruan, tujuan, metode, jadwal dan anggaran ya. Jadi harus satu aliran seperti ini, timnya juga ya. Kompetensi relevan dengan topik riset RAB. Nah, kemudian juga di sisi saya misalnya sebagai manajemen juga ya. Ini saya juga akan melihat ada penelitian eligible ya, penugasan dari universitas gitu ya, pelatihan, helpdesk gitu ya. Ya pelatihan misalnya manuskrip ini yang ada di APRI gitu ya, informasi dan pendampingan ya bisa di fakultas ataupun bisa di bisa di bidang 3 seperti itu. Nah, ini sebagai penutup tolong cermati buku panduan ke-13. Ini ada beberapa saya coba buatkan gitu ya, memahami kriteria ya, submission ya, kemudian summary outline tahapan proposal di sistem ya, jejak offline, siapkan offline dahulu sebelum sebelum disubmit. Nah, rekam jejak ya. Ingat RIN dan PRN-nya, SBK, SBM untuk anggaran ya, TKT, roadmap ya, tolong dibuat. Mitra kerjasama jika ada dari dalam negeri atau luar negeri, atau mitra pengguna pada terapan. Kemudian ya selalu lakukan quality control lah sebelum final submission ya. Ya, nah sedikit-sedikit pelajari kriteria penilaian ya, lakukan self review ya. Itu kira-kira masukan dari saya ya terkait dengan panduan-panduan ini. Jadi nanti Risbang tetap siap sedia ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada apa, welcome aja. Nanti bisa tanya ke saya atau bisa tanya ke Pak Khalil gitu kira-kira ya. Nah, kemudian slide yang terakhir ini tata cara di sebentar, oke. Saya itu dulu. Nah, maaf ya Pak, ya kamu yang penting. Parkir yang enak. Oke, yang terakhir ini terkait dengan ya upload ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke, ini
Oke, mungkin saya ini bagian terakhir ini si lintamasnya. Jadi nanti ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi nanti kami sebagai operator ini juga nanti akan mengetahui berapa banyak yang usulan baru, usulan ongoing, ya. Jadi review internal seperti itu ya. Oke. Kemudian juga nanti adalah ya ini sudah dibuatkan sebenarnya ya. Oke. Nah, itu ada beberapa, ini sangat banyak ya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, kemarin kan kami minta untuk update profil ya Bapak Ibu ya. Tolong jadi sambil nanti masukkan apa namanya proposal paralel, sambil tolong update profil misalnya di Sinta, kalau misalnya H-index-nya di apa Scopus misalnya apa istilahnya berubah, tolong dihubungi sebagaimana surat yang saya berikan kepada Bapak Ibu seperti itu ya. Tolong apa namanya, tolong ditambahkan, misalkan ada berapa di profil itu masih kosong gitu ya, tolong ditambahkan Bapak Ibu. Nah kemudian juga nanti pada saat masuk ya ini juga nanti bisa diupdate ya, jadi tolong sinkronisasi dengan data PDDP seperti itu. Kemudian juga nanti misalnya ini ada beberapa identitas, Sinta, penelitian, pengabdian ya, nanti kalau diklik kalau misalnya ada yang kosong, tolong Bapak Ibu bisa update datanya. Karena ada beberapa yang dari data itu tidak langsung diupdate ya, jadi hanya beberapa. Misalnya Sinta ya, kalau Sinta mungkin sudah ya, tapi ada juga Bapak Ibu yang H-index-nya misalnya berubah, yang ada di sini berbeda, tolong di-update saja. Oke, selanjutnya ini proses update profile. Oke. Oke, ini proses proses pengunduhannya ya, proses approval pengusulannya ya, mulai lagi login ya, ini pakai NIDN ya. Nanti Bapak Ibu yang yang belum mendapatkan user bisa mengirim email ke Risbank ya, nanti akan segera saya berikan passwordnya. Kemudian yang kedua nanti pengisian identitas oleh peneliti ya, nanti ini persetujuan anggota ya, anggota yang eligible. Keempat, pengisian substansi di sini ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah disubmit nanti LPPM akan approval. Nah, kemudian nanti akan diseleksi oleh oleh Ristek BRIN seperti itu. Oke ya Bapak Ibu, ini nanti saya proposal yang ini akan saya akan saya approve semua gitu ya. Jadi ini bagian tugas saya ya. Jadi nanti jangan ini dulu ya. Jadi dicek dulu sebelum sebelum disubmit. Nanti karena nanti kalau sudah di-approve semuanya ya nanti nggak bisa balik lagi gitu, seperti itu ya. Oke, ini nanti dapat seperti ini. Nah, nanti saya approvalnya nanti akan terlihat ada usulan baru gitu ya, seperti ini Bapak Ibu ya, usulan yang dikirim, usulan disetujui. Jadi kalau yang belum tidak disetujui nanti akan terlihat ini. Oke, itu Bapak Ibu dari saya, mungkin nanti di berikutnya bisa di sisi diskusi ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Khalil, itu aja dari saya Pak Khalil. Oke, terima kasih Pak Dede atas pemaparannya. Jadi tadi seperti yang sudah kami infokan di chat juga Bapak Ibu, PPT-nya sudah kami upload juga ya. Jadi tinggal mengakses saja rekaman sosialisasi ini juga insya Allah akan kami upload juga secepatnya ya, mudah-mudahan hari ini juga gitu ya, atau mungkin besok. Nah, jadi tadi sebenarnya intinya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Dede, sebenarnya kalau dari sisi substansi proposal yang datang dari UI itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi sih sebenarnya ya. Jadi cuma ada hal-hal kecil yang kadang-kadang membuat proposal tadi menjadi tidak diterima gitu ya. Tadi ada yang mungkin profilnya belum update, atau mungkin
TKT-nya tidak pas atau SBK-nya tidak pas. Jadi mungkin mudah-mudahan sih kami bisa memfasilitasi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kita juga punya help desk ya. Jadi tinggal ditanyakan saja kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa membantu dengan semaksimal mungkin. Oke, kita punya waktu sekitar 30 sampai 45 menit untuk diskusi ya Bapak Ibu. Jadi silakan kalau ingin bertanya bisa raise hand di sini atau mungkin bisa langsung bertanya saja. Silakan. Siapa dulu? Pak Boy, silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dede. Kalau yang lanjutan diajukan juga terakhir tanggal 20 untuk saya kan punya yang tahun ketiga tahun depan itu diajukan lagi apa tidak usah? Jadi untuk yang lanjutan tidak perlu mengirim proposal lagi, Prof. Gitu. Ya. Jadi ini hanya untuk yang baru, Prof. Jadi tahun ini kan ada 200 ya yang habis ya di tahun ini ya. Tadi dari data itu ada yang tahun ini habis 200. Jadi yang 200 itu yang mungkin harus masukkan proposal gitu. Kalau ingin mengajukan kembali gitu dari data. Gitu. Kalau yang tahun ke-1 atau tahun kedua itu nggak perlu gitu ya. Belum ada informasi harus memasukkan proposal karena yang lagi fokus sekarang ini adalah untuk yang kalau dari saya melihat yang tahun ini terakhir berarti kan tahun depan harus memajukan gitu. Itu sih Pak Boy itu. Ya, oke, selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih Pak Boy. Saya mau menjawab pertanyaan yang di chat dulu dari Ibu Melva. Ini terkait Renstra. Sebenarnya Renstra kita upload Bu di website Risbang UI atau di website UI pun juga sudah lama ada Bu. Jadi tinggal Google aja sebenarnya Renstra 2020-2024. Tapi di situ juga kita juga sudah upload bersama dengan PPT ini kita juga sudah upload. Jadi bisa di sini. Kemudian saya buka lagi. Pak Alil, yang Rensa itu kan sebenarnya gini, Bapak Ibu, Rensa itu sebenarnya sudah ada, cuman yang menjadi fokus riset kita memang kan dulu kan ada 10 ya. Nah, yang sudah dibuat untuk tahun ini kan ada 5 yang di periode ini ya. Yang ini ada periode ini kan ada 5. Nah, itu yang sedang lagi proses SK rektornya gitu ya. Jadi ada 5 dan di Rensa itu sudah ada 5 fokus itu yang itu sebenarnya untuk tujuan administrasi di Silintamas karena terus terang UI dari sejak 2014 sampai itu tuh belum ada pembaruan fokus riset gitu ya. Jadi di SK arahan MWA yang 2019 itu kan ada yang sudah dibuat dari Prof. Ocha dulu ya, yang di sharing ya gitu. Nah, yang sekarang itu topik fokus riset itu yang kita akan gunakan nanti untuk administrasi dari UI untuk di Silintamas. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, itu nanti akan kami masukkan. Jadi untuk mengacunya nanti Bapak Ibu bisa dilihat ya, misalnya bidang-bidangnya 5 fokus itu seperti itu. Itu sih Pak Halil kasihkan. Ya, baik. Yang 5 itu boleh di-share nanti ya Pak ya, Pak Dede? Iya, Bu, ya. Itu udah kasih. emang lagi proses ini, Bang. Lagi proses menunggu SK rektor yang 5 itu. Sudah ada di Renstra juga, Bu. Udah ada di Renstra juga, Bu, itu juga. Oh ya, terima kasih. Dipakai lah itu. Oke. Ya. Silakan. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali? Langsung saja. Sepertinya Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk format proposalnya di tiap hibah ini nanti diupload ya, Pak? Tidak, Pak. Jadi isi proposalnya itu langsung di Silintamas, ya kan? Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Nggak ada yang upload PDF ya, tidak ada yang upload PDF gitu ya. Jadi langsung online karena itu ada berapa ratus misalnya metode 500 kata, 600 kata, kemudian latar belakang ada 500 kata, ringkasan sekian. Jadi
untuk memudahkan biasanya kita bikin outline dulu gitu loh ya, di Word apa gitu ya, selanjutnya itu kita copy gitu. Nah, kalau dulu 2018 memang diupload PDF-nya. Jadi sekarang itu harus masukkan online gitu ya, sejak tahun lalu gitu. Ya, itu kira-kira seperti itu ya, Pak Feli ya. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Selanjutnya. Pak, Ini ada, ya silakan. mau tanya, iya. Ya, Bu Dewi. Mungkin ke depannya mohon lebih apa ya, kalau lebih transparan. Kayak misalkan tadi kalau saya lihat untuk PDUPT yang saat ini kan kalau ada performa yang kurang baik maka ada kemungkinan dana diputus di tengah jalan tadi ya Pak ya, seperti yang disampaikan. Nah, terkait yang sudah berjalan ini, waktu awal itu kami hanya diberi 2 pilihan, apakah membatalkan atau lanjut. Nah, karena terkait ini juga ada mahasiswa, kemudian sayang kalau dibatalkan, maka kami lanjut. Nah, ternyata ada beberapa rekan itu yang entah dapat informasinya dari mana, akhirnya bisa ditunda gitu. Jadi tadi ternyata ada tunda untuk 2021 gitu. Nah, ketika itu informasi boleh tundanya itu mungkin tidak semuanya dapat gitu Pak, karena terakhir kita tanya itu masih pilihannya adalah apakah batal atau lanjut gitu. Ya, gini, nah sekarang ini padahal kan kondisi saat ini tuh lab-lab juga dibukanya juga sangat terbatas, bahkan untuk misalkan untuk RT-PCR aja antri, jadi kan ya, boleh saya jawab laporan, Ibu, Bu Dewi? Ya boleh, ya. boleh. Gini, jadi yang kemarin, ya yang tahun ini kan saya minta memang dari Ristek gini, yang ditunda itu adalah yang penugasan, gitu ya, yang ditunda itu penugasan. Nah, yang PDUPT yang kemarin, kenapa saya ambil lanjut atau apa namanya tidak lanjut ya? Nah, karena gini untuk tahun depan, khawatir tuh dananya nggak ada gitu. Kan saya kan ke sana. Nah, kalau misalnya ditunda, ini contohnya Insinas ya. Insinas ini tadinya ditunda tahun depan, gitu ya. Tiba-tiba tahun ini bulan Oktober ini dari direkturnya Pak Hotma, ini tolong dijalankan karena belum tahu tahun depan itu ada dananya tidak gitu. Nah, itu yang makanya saya sebagai pimpinan itu coba mengambil daripada nanti nggak dapat dana tahun depan, lebih baik kan melanjutkan. Nah, kalau melanjutkan itu artinya kan saya masih bisa mempertimbangkan gitu loh. Itu sih itunya Bu Dewi gitu. Nah, ya kira-kira gitu. Mungkin ininya mungkin bisa dibantu juga Pak kayak tadi kan Dikti justru lebih agresif ya, kalau performa kurang baik langsung di-cut. Padahal kan ini era pandemi yang sekarang ini yang sedang berjalan ini. Padahal kan pandemi, kemudian lab-lab seperti saya sampaikan tadi belum buka full semuanya, sehingga apa-apa itu ngantri kayak gitu-gitu. Nah, kalau mereka lebih agresif artinya kurang mentolerir, itu juga sangat-sangat memberatkan kami gitu Pak. Ya, seperti kemarin banyak dana juga kurang terserap karena beberapa vendor juga tadinya bisa kirim barang, ternyata di tengah-tengah membatalkan karena adanya PSBB dan sebagainya gitu. Mungkin bisa dibantu Robi, Pak. Ini ya, jadi Bapak Ibu yang lain tolong mengingatkan kembali. Jadi untuk yang tahun ini itu kan memang ada pemakluman gitu ya. Nah, yang akan misalnya gini, udah tahun kedua tapi belum publish gitu loh Bu Dewi. Kalau yang sekarang ini kan ya kita tahu lah, saya juga peneliti juga, dapat juga nggak bisa neliti gitu. Ya itu juga sudah disampaikan kalau seperti itu ya. Nah, ini ada yang tahun ketiga belum publish itu gimana jadinya? Ini kan pihak yang ditegur kan saya nih, Pak Dede nih permohonya peneliti ini nggak bagus gimana nih gitu kan. Nah, itu ada beberapa yang tapi kalau yang tahun ini misalnya Ibu baru tahun ini, ya itu kan tetap karena ini desentralisasi, tetap kan ini nanti ada istilahnya kan kita juga ada konfirmasi, oh memang labnya ini belum buka, memang vendornya juga peralatan belum ada. Nah itu kan jadi diharapkan nanti dilanjutkan tahun depan itu agar biar nanti performanya bisa kembali normal, seperti itu loh Bu Dewi gitu loh. Oh iya, baik. Gitu. Ya, jadi tidak ada maksud untuk merugikan peneliti yang ada di wilayah saya gitu kan, seperti itu.
Ya, oke, lanjut ya. Baik, ya, terima kasih, Pak. Oke. Saya baca yang di chat dulu ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Oke, yang Ya, Pak. tadi kemudian pertanyaan dari Ibu Dewi juga ini, perbedaan antara koordinator penelitian dan ketua penelitian. Jadi ketua memang tidak boleh ya Pak Dede ya. Jadi Ya, koordinator betul. itu bukan ketua. Jadi beda ya. Ya, koordinator itu gini, misalnya Bu Dewi kan punya, misalnya dapat hibah PDUPT, dapat hibah doktor, hibah magister gitu ya. Nah, jadi bolehlah Ibu itu mendapatkan di satu itu sebagai sebagai koordinator penelitian. Itu kan cuma sekali gitu loh ya. Kan 400 ya kalau nggak salah ya kan. Tidak semua tempat harus punya koordinator, semua hibahnya itu harus ada koordinator penelitian gitu ya, seperti itu gitu. Ya, Oke, jelas ya Pak gitu Dede. ya, gitu. Jadi boleh gitu. Kalau ketua memang nggak boleh, apalagi ini satu lagi ini karena uang negara ini yang terkait dengan audit ini saya nggak usah informasikan lah. Ini kemarin itu malah ada yang membuat ini koordinator penelitian kan itu nilainya berapa? 420 ya Bapak Ibu ya per bulan ya. Ada yang menuliskan 4.200.000 gitu loh, kan akhirnya kena audit sama BPK, harus kembaliin uang gitu ya kan. Nah jadi Bapak Ibu tolong tolong ya jangan lebih baik fokus dulu buat keluarannya. Kalau riset dasar misalnya jurnal gitu. Kalau riset terapan ya apa gitu, seperti itu. Apalagi tahun ini saya juga kemarin diminta yang untuk PTNBH, yang dasar itu minimal jurnal Pak Dede untuk yang PTNBH gitu ya. Dulu kan tahun 2018 kan juga saya dulu 2016, 17, 18 kan minimal Q3 gitu ya. Kenapa sekarang jurnal itu lumayan naik ya gitu ya. Nah, tahun lalu ya karena ada problem di sistemnya. Jadi ada yang masukkan jurnal tertulisnya proceeding seperti itu. Nah, itu yang di sistemnya itu yang sedang saya coba disusikan. Jadi kalau UI karena ini PTNBH udah tidak ada proceeding lagi untuk yang PD gitu ya. Apalagi doktor ya, proceeding nggak laku gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kira-kira permintaan-permintaan dari Ristek gitu loh ke kami gitu loh, ke UI gitu yang seperti itu. Jadi harus meningkatkan kualitas lah, minimal Q3 untuk yang untuk yang PD seperti itu ya, keluaran wajibnya. Itu kira-kira ya Pak Khalil. Silakan. Kemudian selanjutnya apakah boleh peneliti itu lebih dari 3 anggotanya, Pak? Sebenarnya sih sudah detail sekali ya Pak di Iya, part jadi 2. gini, Bapak Ibu dulu kan di edisi yang lalu itu kan untuk yang Saintek kan H-Index-nya 4 ya kalau nggak salah ya. 4 bisa mengajukan 4 proposal ya gitu ya. 4 proposal. Nah, sekarang yang H-Index-nya 5 atau sama dengan 5. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengajukan 4 proposal, 2 bisa menjadi 2 ketua atau menjadi 2 anggota. Atau 1 ketua atau 3 anggota, boleh gitu ya. Malah di hibah yang sama boleh. Kalau dulu kan harus tidak boleh di hibah yang sama. Sekarang bebas gitu ya. Di hibah yang sama boleh. Misalnya Ibu mau mengajukan 2 penelitian PDUPT dengan 2 ketua, kemudian 2 anggota, silakan seperti itu ya. Nah, kalau H-Index-nya di bawah 5 yaitu 2 lah misalnya, atau tidak ada H-Index kan itu boleh mengajukan 2 kalau nggak salah ya. Di situ di panduan. 1 ketua, 1 anggota seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dede. Ya. Ini mungkin menjawab pertanyaan Ibu Sekar Arumsari juga ya terkait H-Index. Kemudian apakah ada yang mau bertanya langsung? Saya persilahkan. Atau kita baca pertanyaan yang dari chat. Oke, sambil menunggu, mungkin saya baca dari Ibu Melva. Untuk riset doktor, apakah masuk ke SBK riset dasar dengan maksimal 300 sekian juta per proposal? Ya, jadi gini, untuk yang doktor itu kan sudah dipatok sebenarnya 60 juta ya, gitu ya. Sudah ada nilainya ya. Gitu. Itu aja sih ya. Memang nggak memang doktor itu kan memang masuknya ke SBK riset tujuannya ya.
Jadi sudah ada sebenarnya per skema itu ada udah ada pagunya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal mohon dicek kembali panduannya, sebenarnya sudah ada. Kemudian saya coba screen saja ya apa namanya yang mungkin betul-betul apa substantif sekali pertanyaannya. Oke, dari pertanyaan selanjutnya, untuk desentralisasi apakah boleh melibatkan dosen NIDN dari luar UI? Karena sempat kami lihat PDUPT dari kampus non UI. Boleh. Boleh. Ya, boleh. Ya. Kemudian pertanyaan ini, dari tapi gini apa namanya itu ada juga gini. Jadi saya lihat ya yang mempunyai NIDN misalnya dari luar itu anggap aja sebagai mitra gitu ya. Nah kadang-kadang gini apa namanya kan diberikan apa anggota peneliti ya. Jadi memilih mana anggota di UI atau di luar UI gitu kan. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan gitu ya. Gitu. Kalau memang apa dalam kolaborasinya itu memungkinkan, artinya dia boleh apa istilahnya misalnya slotnya memang boleh gitu ya. Biasanya kan apa Silintamas itu sudah membuat ya, kalau dia misalnya HINDEX berapa dia nggak bisa lagi gitu kan, mungkin dia menjadi anggota gitu. Jadi silakan aja ya Bapak Ibu ya, kalau memang anggotanya ada yang dari luar UI gitu ya, dicoba aja. Biasanya kan kalau kita lebih prepare kan di dalam ya, karena mungkin ya skema riset ini kan temannya sudah tahu gitu, tapi nggak apa-apa kalau misalnya itu dianggap sebagai mitra atau anggota gitu. Silakan aja nanti seperti itu. Kalau misalnya ada problem, tolong infokan ke kami gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dede. Kemudian dari Pak Saroni Rofi, untuk password login Siplitamas kita perlu kirim ke email mana? Jadi sebenarnya kita juga ada, saya bantu jawab ya Pak Dede langsung aja ya. Jadi kita ada help desk, nanti tinggal bisa dikirim email ke drpm@ui.ac.id. Jadi atau mungkin telepon saja ke Risbang atau datang ke sini Pak, nanti kami bikinkan. Kemudian apa namanya dari Pak Heri, H-index di atas 5 mengajukan maksimal berapa proposal? Tadi sudah ya 4 Pak. Ya, jadi ini termasuk yang tahun kedua dan ketiga ya Pak ya. Jadi kalau masih ada kuota apa namanya dari bawaan dari tahun sebelumnya itu masuk ke dalam kuota. Tapi tidak termasuk untuk yang penugasan. Jadi kalau penugasan itu tidak dihitung kuota. Halil, sekalian tanya boleh? Yang tadi yang 4 itu apakah termasuk anggota juga ya? Atau hanya 4 sebagai ketua peneliti saja gitu? Jadi 4 itu bisa 2 ketua, bisa 2 anggota Bu Desi gitu. Jadi termasuk anggota. Totalnya gitu ya Pak Dede? Totalnya 4 ya. Ya, makasih Pak Dede. Oke. Enggak Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang ingin bertanya kembali. Pak Dede itu 2 ketua ya? Ketuanya 2? Iya, ketua 2. Oh. Anggota 2, Prof. Oh gitu, ya. Iya. Mahasiswa? Mahasiswa maksudnya gimana, Prof? Nah, ini kan misalnya usulannya untuk doktor tuh. Mahasiswa maksudnya apa? Untuk mahasiswa doktor, untuk hibah doktor. Yang hibah desentralisasi tadi loh Pak Dede. Oh gitu kan, yang untuk dokter terpisah, Prof. Untuk dokter aja. Kalau yang PD ya Prof Ati yang ngajuin nanti. Iya, tapi kalau yang dokter kan saya juga promotor kan. Iya betul. Promotor yang ngajuin. Nah itu posisi mahasiswa di mana? Posisi mahasiswa nanti untuk yang dokter nanti dijelaskan, dia kan ada nanti nama mahasiswanya siapa, Prof gitu. Iya, tapi sebagai apa? Sebagai anggota peneliti atau asisten peneliti? Sebagai ini, Prof, sebagai anggotanya, Prof. Anggota. Kalau gitu nggak bisa dapat itu ya dana dia ya, nggak dapat honor ya. Iya, ada Prof. Biasanya yang dokter kita mah jarang ngasih honor sih, Prof. Kan kita udah ngasih ngasih support. Iya. Ya, kadang-kadang mereka kan takut. Ya, pakai gajinya Prof aja. Iya.
Ya, makasih Pak. Ya. Saya mau tanya itu nggak boleh lebih dari 2 ya kalau ketua ya, nanya aja nih. Dari maksimal 4. Iya, ketuanya 2, Prof. Ketuanya 2. Jadi artinya untuk yang termasuk PD. yang dulu ya, termasuk yang dulu lanjutan ya misalnya. Iya, boleh aja gitu. Kan untuk yang dokter itu kan bisa 5, Prof, ngajuin, Prof. Jadi misalnya Prof Berna misalnya mau ngajuin yang dokternya 5, ya kan, yang PDUPT-nya 4, ya silakan, Prof, gitu aja. Tapi tadi ada persyaratan katanya 4 ngajuin kalau misalnya itu kan tadi. Iya, dua anggota. Ya kan biasanya nanti pas Prof Berna masukkan ke Silintamas nanti sama operatornya ini udah penuh ya, biasanya kan gitu nggak bisa, Prof. Gitu. Iya. Pak Dede berarti betul ya dokter itu tidak termasuk yang 4 itu tadi ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya ya memang itu kan terpisah ini. Ya, dokter sendiri. Ada di panduan di izin ketentuan masuk umum. Pak Dede. Silakan. Maaf, izin masuk Pak Dede. Ya, silakan. Ya, Bu Meli. saya Bu Meli dari FKM UI. Kami sedang membuat penelitian interdisiplin ya, artinya dari FK, FT, dan FKM. Nah, itu tapi ada 2 anggota yang bukan dosen tuh. Tapi mereka itu sebetulnya adalah mantan mahasiswa kita. Nah, itu apakah boleh? Dan kalau nggak boleh, apakah mereka dimasukkan dalam asisten peneliti? Mohon arahannya, Prof. Pak Dede, silakan. Jadi gini, kalau misalnya mereka tidak punya artinya kan status ya, NIDN misalnya tidak punya gitu ya. Artinya boleh aja sih, Prof, itu sebagai pembantu peneliti, Prof, gitu namanya. Oh, halo, baik. Bro? Sebagai pembantu peneliti ya, iya, artinya ya. Jadi asisten peneliti. Iya. Walaupun sih sebenarnya dia tugasnya asisten, tapi di kriteria peraturan itu kan adanya ketua peneliti, anggota peneliti, pembantu peneliti, pengolah data misalnya. Boleh aja ya, itu ada honornya memang gitu, seperti itu. Baik, ada satu mahasiswa lagi masih ngambil S2. Nah, kalau mahasiswa mungkin lebih mudah ya, boleh sebagai anggota nggak, Pak Dede? Boleh, kalau anggota nggak dibayar, tapi kalau pembantu peneliti boleh. Oh ya, lebih baik pakai jadiin asisten ya. Oke. Jadi pembantu peneliti. Bisa diaturkan itu kira-kira 25.000 per jam, misalnya dia sebulan tuh dia butuhnya berapa gitu kan, nggak boleh pada saat dia kuliah juga karena dia statusnya aktif juga nggak boleh lama-lama, gitu. Iya, paling 50% sih biasanya, 50% dari 40 jam gitu ya. Jadi intinya RAB itu sebenarnya adalah untuk target keluarannya aja, Prof. Jadi jangan ini yang kadang-kadang jadi banyak temuan ya. Jadi kadang-kadang ya ngerti sih kita ingin bayarkan, ingin kasih, tapi pada saat di ini luarannya nggak ada, tapi uangnya habis. Nah itu, jadi usahakan dulu untuk outputnya dulu nih, progres ke outputnya apa gitu. Jadi asisten pembantu peneliti boleh 1 atau 2 gitu ya. Kan sebenarnya kan nggak hanya hibah ini aja, mungkin hibah internal ada gitu, bisa mix lah gitu untuk bantu. Baik. Ya. Baik, kebetulan kami Dok, Pak, kebetulan kami hasilnya outputnya itu adalah prototype. Jadi prototipenya jelas lah. Jadi dari anak teknik itu memang bukan kita pikirkan honornya, bukan, tapi memang untuk menghasilkan prototype itu kan makan waktu mereka untuk bikin ya dengan mereka itu. Baik, Pak Dede, menjadi jelas ya. Jadi artinya harus pinter-pinter dan harus bijak-bijak lah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Meli. Ya, silahkan. Terima kasih. Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali langsung saja. Ada? Oh, ada pertanyaan di chat ini Pak Dede. Ya. Kalau luaran tambahan bagaimana cara mengajukannya? Oke. Nah, satu lagi ya. Ini sebenarnya luaran tambahan sih tidak ada masalah ya. Cuma dalam saya amati dalam beberapa tahun berikutnya ini ya, dari 3 tahun lah, 3 atau 4 tahun itu yang luaran tambahan biasanya kita
kita biasanya apa namanya itu di prioritas kedua dulu deh. Yang penting luaran wajibnya dulu gitu ya. Jadi boleh aja mengajukan luaran tambahan. Biasanya kan nanti reviewer itu lebih fokusnya ke luaran wajib dulu ya, walaupun itu nanti ada luaran tambahan. Tapi silakan aja kalau memang mau diajukan luaran tambahan, kan ada misalnya untuk jurnal berapa gitu ya untuk tambahannya. Tapi biasa yang kita berikan desentralisasi juga kan diskusi ini berapa, biasanya yang lebih fokusnya ke luaran wajibnya dulu seperti itu. Tapi bukan nggak boleh, boleh aja ajukan aja gitu. Tapi kan nanti ada seleksi dari reviewer. Ya. Ya, betul. Jadi yang nanti juga dananya juga sebenarnya sebagai insentif ya Pak Dede ya, bukan dikasih di awal. Jadi yang dikasih ya sesuai dengan luaran dasar, luaran wajibnya. Oke. Kemudian syarat anggota NIDN dari Ibu Dewi. Syarat anggota NIDN saja atau harus sudah punya jabatan fungsional? Nah, Bu Dewi tolong dibaca ya. Kalau untuk usernya memang harus punya NIDN. Nah, kemudian yang PDUPT dulu kan ada mungkin harus lektor ya. Kalau nggak salah sekarang udah diturunkan menjadi asisten ahli juga bisa bisa mengajukan itu. Di panduan, setiap panduan itu ada ininya. Ya, misal kalau untuk yang dokter kan nggak boleh, yang harus lektor kepala ya, gitu. Jadi kalau yang lain itu misalnya PD, PT itu lektor atau AA juga bisa mengajukan, gitu, ya. Kalau udah S3, misalnya S3 dia masih tapi AA masih, itu boleh. Kalau S2 harus lektor kalau nggak salah, seperti itu. Oh, ya. Baik Pak. Ya. Jadi dicermati dulu buku panduan tiap ininya, tiap apa itu udah jelas kok di situ. Ya. Tiap skema. Silakan. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya bertanya Pak Dede. Saya Asmarina, Pak Dede dari FK. Ya, Prof. Ini juga ada pertanyaan dari teman departemen. Jadi di buku panduan itu kan lengkap ya, ada penelitian dasar, penelitian kompetitif, ada penugasan. Tetapi ternyata untuk dosen UI tadi diinfokan Pak Dede hanya 5 ya Pak Dede ya. Jadi untuk kompetitif nasional itu penelitian dasar dan penelitian terapan, kemudian pasca sarjana yang hanya doktoral. Yeah. Kemudian untuk desentralisasi hanya PDUPT dan PTUPT. Jadi total 5. Yeah. Tapi di buku panduan tuh kayaknya lengkap ya Pak Dede ya. Ya, jadi kita harus pilah-pilah gitu ya. Iya, jadi karena gini kan memang kalau dilihat ini kan gini. Di Ristek itu kan dia punya tanggungan tundaan tahun ini ya Bu ya, tahun itu sekitar 400 miliar gitu ya. Jadi dananya juga kan terbatas. Jadi mungkin yang di luar UI juga mungkin lebih kecil lagi ini yang itu ya. Jadi gitu. Jadi kita memang dibukanya untuk yang PTNBH itu hanya 5 skema itu aja. Oh, 5 skema itu. Nah, karena yang sebelumnya kan sudah ada yang lanjutan, nanti mungkin di tahun depan mungkin dibuka lagi seperti normal kembali gitu seperti itu. Itulah Prof. Iya. Jadi kita nanti kalau bikin proposal ini menyesuaikan dengan buku panduannya ya. Iya, panduannya masing-masing. Ya itu PPT itu aja Prof. PPT-nya itu kan memang asalnya dari sana. Jadi tinggal mengikuti aja gitu. Ya. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Pak Dede. Ya, Pak Dede, kita lurus. Ya. Pak Dede menyambung pertanyaan Prof. Asmarina. Kalau hibah konsorsium, kapan keluarnya ya Pak Dede ya? Nah, yang konsorsium itu memang nanti ada, itu kan penugasan ya Bu ya. Nah, jadi yang untuk sekarang ini yang baru dapat infonya itu ya hanya baru yang desentralisasi dan kompetitif dulu gitu. Nah, yang konsorsium atau WCR itu sebenarnya nanti wewenangnya dari sana sih Prof, belum tahu karena yang beberapa konsorsium itu kan ditunda Prof gitu dananya itu baru bisa dibayarkan nanti tahun berikutnya gitu loh ya. Jadi masih jalan yang tahun ini aja sih Prof, belum bukanya kapan belum ada info lanjut sih Prof gitu. Ya karena saya tanya karena dengar akhir tahun ini maka mau siap-siap dulu tapi ternyata belum jelas ya. Ya nanti kalau misalnya ada sih kami akan segera infokan sih Prof. Kan biasa sekarang kan PLT-nya Prof Heri, jadi bisa nanya ada nggak, kalau ada ya langsung, kalau nggak ada ya biasanya beliau belum ngasih tahu infonya seperti itu.
Oh, Prof Heri yang dari itu, dari apa? Hak Cipta. Mantannya. Iya, Prof. Ya, sekarang jadi double menjabat gitu loh, Prof. Karena Prof Oki-nya kan pindah. Direktur kita. Iya. Oki pindah. Oh gitu, iya. Baik, terima kasih Pak Dede. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Mau izin tanya, Pak? Ya, monggo, Pak. Ini berarti kalau proposalnya langsung di-upload ke website Simlitapmas, berarti apakah harus tanda tangan dekan atau gimana? Apa? Nggak ada, Prof. Nggak ya? Ada. Ya, jadi sejak tahun lalu itu kan sebenarnya yang NG itu ya, itu udah nggak ada tanda tangan dekan lagi. Jadi jadi karena biasanya kan nunggu gitu ya kan. Nah ternyata dari sana saya ngusulkan ya udah yang penting saya aja yang tanda tangan. Yang penting semua proposal itu jangan istilahnya nanti kan di Silintamas itu kan ada submit sama draft ya. Jadi jangan misalnya masih mentah jangan ditulis submit, nanti saya langsung approve gitu loh otomatis gitu. Jadi biasanya sih strateginya biasanya adalah kan strukturnya sudah ada tuh ya Prof ya. Bikin offline dulu aja gitu. Nanti pas dan juga jangan deadlineer ya. Nanti biasa Silintamas suka hang gitu loh ya kan. Ya 1 atau 2 hari sebelumnya lah submit gitu ya. Jangan UI kan biasa suka deadlineer kan nggak sama semua deadlineer sehingga kita kadang-kadang jadi Prof Heri udah bilang nggak ada tambahan waktu pokoknya 29 jam 23.59 tutup itu aja Prof. Jadi nggak ada tanda tangan dekan ya Prof, saya aja nanti tanda tangan ininya approve-nya langsung gitu. Pak Dede yang dikejar-kejar. Ya. Baik, terima kasih Pak Dede. Ya. Tanda tangan basah atau online Pak Dede? Nggak ada tanda tangan sih Prof, cuman approve aja Prof nanti sebagai pakai tanda tangan ya. Nggak ada tanda tangan. Jadi makanya Prof Wafi buatnya jangan yang masih mentah langsung disubmit, nanti saya kan nggak tahu kalau udah submit itu berarti udah matang gitu, nanti saya approve tau-taunya nggak diterima gitu. Nah itu sering kali yang kemarin gitu. Pak Dede, jadi lembar pengesahan juga nggak ada nih, lembar pengesahan biasanya nggak ada Prof, nggak ada ya. Kan langsung online Prof. Oh ya oke. Iya. Oke, jadi mungkin menjawab pertanyaan Ibu Rahmaya juga ya yang di chat ya. Jadi tidak ada lembar pengesahan lagi Bapak Ibu, langsung isi di Simlitamasnya. Tetapi biar memudahkan mungkin bisa diketik di Word dulu misalnya latar belakang gitu ya, metode. Nanti tinggal copy paste ke website di Simlitamasnya seperti itu. Ya nanti yang pengusulnya nanti saya laporkan aja dari saya ke dekannya nanti ke Menris atau apa, lengkap gitu. Ya silakan. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Oh dari Bu Iten nih naik. Nanti pihak fakultas akan diberi info tentang pengajuan dari masing-masing fakultas ya Pak? Iya. Oke, kita masih ada waktu Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Iya dok. Iya dok. Ada Bapak Ibu? Iya dok. Cukup kayaknya Dok. Cukup ya? Oke, kalau tidak ada mungkin kita juga punya. Oh ada satu nih terakhir nih Pak. Dari Pak Heri. Apakah saat ini Simlitamas kalau diklik, apakah sudah buka pendaftaran? Sudah Pak, sudah buka pendaftaran. Dari minggu lalu sudah. Dari minggu lalu sebenarnya sudah buka pendaftaran. Oke, jadi bisa langsung diakses ke Simlitamas yang NG ya, bukan yang satunya. Ada 2 kan itu kalau kita buka Simlitamas. Itu ada 2, jadi pilih yang New Generation, yang NG. Ya dicoba dulu untuk draft, jadi untuk ngetes ini dulu sistem, khawatir kan ya Simlitamas juga ya ada error-error juga. Jadi Bapak Ibu silakan dulu coba nanti ya, jangan pas saat mau deadline buka nanti error gitu kan. Mulai di tes lah maksudnya. Yang minimal update profile ya. Ya Prof ya. Profilnya tolong diupdate ya itu ya. Karena itu salah satu ini juga salah satu penilaian juga ya gitu. Oh, diupdate ya. Update-nya lewat mana, Pak?
Iya, Sinintamas itu. Di Sinintamasnya langsung. Sinintamas itu. Ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya di profil itu bisa kita auto sinkronisasi dengan Sinta, tetapi di penelitian, di artikel itu bisa kita upload sendiri kalau misalnya yang belum masuk gitu ya. Jadi kan kalau mungkin ada yang reviewer juga dari Bapak Ibu di sini kan salah satu kriteria yang di review itu adalah berapa banyak ini ya paper ya, dan kualitas paper yang sudah dihasilkan kan itu salah satunya. Nah itu kadang-kadang kan di Sinta itu belum terupdate langsung gitu ya, jadi bisa diupload manual juga di Sinintamasnya. Jadi mungkin sekarang bisa mulai diupdate dulu gitu ya. Dan update itu bisa kapan aja, tidak hanya menunggu sekarang sebenarnya. Jadi begitu ada paper misalnya yang publish langsung diupdate gitu. Jadi Pak Dede, Endang nih, ya, salam sehat. Ya, ini saya udah coba 2 kali login ke Sinintamas. Udah coba sampai menghitung TKT, tapi begitu lanjut balik lagi tuh Pak. Ya siap Bapak. Gitu. Nah ini ya sebentar ya Prof ya. Coba ini mohon contoh, di itu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah ini nanti Bapak Ibu ini punya saya nih kemudiannya ya kan, nanti misalnya Sintanya berapa gitu. Nah nanti di sini sudah update misalnya H-indexnya benar apa tidak, misalnya nih penelitian apakah nanti data-data ini seperti ini ya gitu. Nah itulah kira-kira Bapak Ibu ya, nanti tolong diupdate aja kalau ada data misalnya belum ada misalnya ya di artikel jurnal ya, itu Pak. Iya. Di artikel jurnal kan biasanya kosong itu ya biasanya. Bisa diedit sendiri tuh Pak, coba bisa, Pak Dede. Nah itu data baru, jadi Bapak Ibu bisa baru. menambahkan sendiri di situ. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mas. Kita masih ada 5 menit lagi mungkin sampai jam. Emailnya berpengaruh nggak Pak? Harus email UI atau Gmail tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Gmail nggak masalah. Oke. Kalau mungkin tadi ya karena memang kadang-kadang Sinintamasnya juga suka error, jadi kalau misalnya masih belum bisa mungkin dicoba nanti mungkin 1 jam lagi gitu. Nah tadi memang kata Pak Dede juga jangan di akhir-akhir waktu karena memang overload juga kadang-kadang kan semua orang dari seluruh Indonesia submit proposal juga. Pak Dede, satu lagi satu aja. Ya, mangga. Kita nih tentang yang pengusul anggota ya. Pengusul anggota kan harus memberikan persetujuan juga Pak Dede ya. Iya, jadi nanti gini, yang anggota itu nanti akan dikonfirm di Sinintamasnya. Misalnya saya sebagai pengusulnya, Bu Ite sebagai anggotanya, nanti di Sinintamasnya Bu Ite tuh ada di atas ujungnya tuh biasanya confirm bersedia apa enggak gitu loh biasanya gitu. Kalau enggak bersedia nanti ya saya nggak bisa ngajukan gitu. Nah, jadi diskusikan dulu dengan timnya. Ya, bertiga itu ya. Iya, jangan ngambil anggota hanya nama doang nanti gitu. Kan banyak nih. Ya Pak Dede. Iya, oke. Pak Dede mau tanya, yang diupdate cuma cukup di Sinintamas saja ya Pak Dede? Yang di Sister sama itu nggak perlu? Ya sebenarnya untuk yang sekarang itu yang paling penting di Sinintamas, Bro. Kalau yang Sister kan itu pendidikan gitu ya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Tapi kalau misalnya mau menyeluruh itu lebih baik lagi gitu kan. Gitu. Di situ ada nomor HP atau telepon. Kalau misalnya H-indexnya misalnya Pak Dede di Scopus saya ternyata berubah, tolong di WA aja nanti biasanya cepet kok sama itu karena masing-masing PT punya operatornya untuk yang di Sinta itu. Prof Dwi. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya tutup aja ya kali apa ya sesi tanya jawabnya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Bapak Ibu dalam proses submisi proposal, dan harapan kita sih memang tadi ada banyak proposal yang masuk dan ada pergeseran gitu dari dana internal yang tadi dari internal ke dana eksternal, mudah-mudahan. Nah, kalau misalnya ada tambahan-tambahan atau ada problem gitu ya, ada masalah, silahkan menghubungi kami di di help desk gitu ya. Insya Allah kami akan bantu gitu ya, semaksimal mungkin gitu.
Jadi mungkin dari saya itu saja. Nanti PPT tadi sudah kami upload juga, tadi sudah kami post di chat, silahkan tinggal diakses ke website Risbank di research.ui.ac.id gitu ya. Nanti tinggal diakses di situ PPT dari Pak Dede semua sudah ada, Renstra juga ada. Insya Allah nanti PMK kami akan bertahap kami upload, tapi SBKUI yang 2019 itu juga sudah kami upload. Jadi sebagai peluru Bapak Ibu nih, untuk membuat proposal gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih tidak ada lagi kesalahan-kesalahan teknis yang sebenarnya minimal gitu ya, minimal sekali sebenarnya, kesalahan-kesalahan kecil yang akhirnya berujung ke rejection dari proposal. Kalau substansi sih kita yakin semua pasti baik gitu ya, semua kualitasnya pasti baik sekali kalau proposal yang dari UI gitu. Nah, cuma paling tadi ada beberapa hal yang kurang. Jadi kami mohon Bapak Ibu mencermati panduan yang ada. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga menghubungi Risbank untuk nanti kami bantu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan selama sosialisasi ini. Terima kasih Pak Dede atas sosialisasinya. Terima kasih juga Bapak Ibu atas kesediaannya untuk menghadiri sosialisasi ini. Mungkin saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Siap-siap ya, Prof. Nanti tinggal ya, pokoknya saya siap untuk ditanya lah ya. Tanya aja ke sini, Prof ya. Terima kasih Pak Dede, Pak Khalil. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang. Salam sehat untuk semua.